Ratu Tribhuwana Tunggadewi menyerahkan tahta Majapahit kepada putranya, Hayam Wuruk, yang bergelar Sri Raja Sanegara, memerintah Majapahit pada masa keemasannya, didampingi oleh Mahapati Gajah Mada. Di bawah pemerintahannya, Majapahit mencapai puncak kejayaan. Sebelum cemerlangnya Majapahit, Singhasari adalah kerajaan yang memimpin Jawa, tetapi sorotan dunia tertuju padanya ketika Kubilai Han, pemimpin dinasti Yuan di Tiongkok, mengirim utusan bernama Meng Qi untuk menagih upeti. Kertanagara, penguasa Singhasari, menolak membayar upeti dan merendahkan utusan itu dengan cara yang tak terlupakan, menyakiti wajahnya dan memotong telinganya. Kubilai Han marah dan segera meluncurkan ekspedisi besar ke Jawa pada tahun 1293. Pada saat yang sama, Jayakatwang, Adipati Kediri, telah menggulingkan dan membunuh Kertanegara. Dengan saran penasihat kerajaan Arya Wiraraja, Jayakatwang memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya, menantu Kertanegara, yang kemudian menyerah. Wiraraja mengirim utusan ke Daha, Kediri, membawa surat pernyataan bahwa Raden Wijaya menyerah dan ingin mengabdi pada Jayakatwang. Jawaban surat tersebut diterima dengan baik dan Raden Wijaya diberikan hutan tarik. Di sana, ia mendirikan desa baru dengan pelabuhan utama di Canggu, yang diberi nama Majapahit, merujuk pada buah maja dan rasanya yang pahit. Ketika pasukan Mongol tiba, Raden Wijaya bersekutu dengan mereka untuk melawan Jayakatwang. Setelah berhasil menjatuhkan Jayakatwang, Raden Wijaya mengubah aliansinya dan menyerang sekutu Mongolnya, memaksa mereka pulang ke negeri asalnya dalam kebingungan karena mereka berada di tanah yang asing. Tanggal penting dalam sejarah Majapahit adalah saat penobatan Raden Wijaya sebagai raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka, yang bertepatan dengan tanggal 10 November tahun 1293. Ia dinamakan Kertarajasa Jayawardhana, meskipun kerajaan ini menghadapi tantangan, termasuk pemberontakan oleh beberapa tokoh penting seperti Ranggalawe dan Nambi. Kertarajasa berhasil mengatasi pemberontakan tersebut. Namun, pemberontakan Ranggalawe ini menghasilkan beberapa intrik politik yang menarik, dan konspirasi untuk menjatuhkan orang-orang terpercaya raja, termasuk Mahapati Halayuda. Dugaan selamat Muljana. Setelah kematian pemberontak terakhir, Halayuda ditangkap dan dihukum mati. Wijaya meninggal pada tahun 1309 dan digantikan oleh putranya, Jayanegara. Jayengara menghadapi tantangan selama masa pemerintahannya, termasuk kunjungan Odorico da Pordenone, seorang pendeta Italia, ke Keraton Majapahit pada tahun 1328. Sayangnya, Jayanegara dibunuh oleh tabibnya, Tanca. Pada tahun yang sama, ibu tirinya, Gayatri Rajapatni, seharusnya menggantikannya, tetapi ia memilih menjadi biksuni dan menunjuk putrinya, Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, sebagai Ratu Majapahit. Tribhuwana Wijaya Tunggadewi menjadi penguasa Majapahit dan menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapati. Gajah Mada memperkenalkan Sumpah Palapa, yang menggambarkan tekadnya untuk melebarkan kekuasaan Majapahit. Di bawah pemerintahan Tribhuwana, kerajaan Majapahit berkembang pesat dan dikenal di seluruh Nusantara. Setelah kematian ibunya pada tahun 1350, pemerintahan Majapahit dilanjutkan oleh putranya, Hayam Wuruk. Setelah wafatnya Rajapatni, Gayatri, pada tahun 1350, Ratu Tribhuwana Tunggadewi menyerahkan tahta Majapahit kepada putranya, Hayam Wuruk, yang baru berusia 16 tahun saat itu. Ini menandai permulaan masa kepemimpinan yang spektakuler. Selama perjalanannya antara tahun-tahun 1332 sampai tahun 1347, Ibnu Battuta mengunjungi sebuah tempat yang disebut Mul Jawa, Pulau Jawa atau Jawa Majapahit, berbeda dari Al Jawa, yang merujuk pada Sumatera. Pulau ini membentang sejauh 2 bulan perjalanan dan memerintah negara Kakula dan Komara. Ibnu Battuta tiba di kota bertembok bernama Kakula, yang memiliki kapal perang untuk melawan bajak laut yang merampok dan mengumpulkan tol, sementara gajah digunakan untuk berbagai tujuan. Ibnu Battuta bertemu dengan penguasa Mul Jawa dan menjadi tamunya selama 3 hari. Dia mencatat bahwa perempuan Jawa menguasai keterampilan berkuda, memahami seni memanah, dan berperang seperti laki-laki. Dia juga mencatat cerita tentang negara bernama Tawalisi yang menantang Raja China, dinasti Yuan, dan berperang dengan armada kapal Jung hingga mencapai kesepakatan tertentu. Hayam Wuruk, yang bergelar Sri Raja Sanegara, memerintah Majapahit pada masa keemasannya, didampingi oleh Mahapati Gajah Mada. Di bawah pemerintahannya, Majapahit mencapai puncak kejayaan.
Gajah Mada meneruskan ambisinya untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Panji Majapahit, dan satu persatu, kerajaan di wilayah tersebut tunduk pada kekuasaan Majapahit. Wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh Nusantara modern, termasuk Tumasik, Singapura, dan Semenanjung Melayu. Pada puncak kemakmurannya, yang berlangsung selama pemerintahan Ratu Tribuwanatunggadewi Jayawisnuwardani, tahun 1328 sampai tahun 1350, dan kemudian masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, tahun 1350 sampai tahun 1389, kekayaan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh rakyat di seluruh Nusantara. Hayam Wuruk naik tahta setelah kematian Raja Patni pada tahun Saka 1272, 1350. Ini juga diperjelas dalam Piagam Singhasari yang menyatakan bahwa dengan penobatan Hayam Wuruk sebagai raja, Tribuwanatunggadewi Jayawisnuwardani berhenti memimpin negara. Hayam Wuruk dibantu oleh patihnya, Gajah Mada, yang terkenal karena Sumpah Palapa-nya, yaitu sumpah untuk tidak menikmati istirahat sampai seluruh Nusantara bersatu di bawah Majapahit. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, hampir seluruh wilayah Nusantara dapat dipersatukan di bawah panji kerajaan Majapahit. Pengaruh Majapahit meluas jauh di luar Nusantara, dan agama Hindu mendominasi kepercayaan rakyat Majapahit secara keseluruhan. Meskipun Hayam Wuruk menganut Hindu, Gajah Mada adalah seorang penganut Buddha. Kisah awal Majapahit dimulai dengan berdirinya sebuah desa di Tarik, yang awalnya hutan belantara. Orang-orang yang dikirim oleh Arya Wiraraja membuka hutan tersebut, dan desa yang muncul diberi nama Majapahit. Setelah jatuhnya Daha karena serangan tentara Tatar, Mongol, dengan bantuan Raden Wijaya, desa Majapahit diangkat sebagai pusat pemerintahan kerajaan baru, yang dikenal sebagai Kerajaan Majapahit. Wilayah Majapahit saat itu meliputi daerah Singhasari, Kediri, Jenggala, dan Madura. Kemudian, kekuasaan Majapahit berkembang, mencakup seluruh Jawa Timur dan pulau-pulau sekitarnya, membentang hingga ke wilayah-wilayah seperti Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Kepulauan Nusa Tenggara, Papua, Maluku, Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Setelah pemberontakan Ranggalawe dan janji yang diberikan oleh Raden Wijaya kepada Wiraraja, Kerajaan Majapahit terbagi menjadi dua. Bagian timur, termasuk daerah Lumajang, diserahkan kepada Wiraraja. Namun, setelah penaklukan Sadeng, Majapahit memperluas wilayahnya hingga mencakup seluruh Jawa Timur dan Pulau Madura. Puncak kemegahan Majapahit pada abad ke-14 berangsur-angsur meredup setelah kematian Hayam Wuruk pada tahun 1389. Pasca wafatnya, Majapahit memasuki periode kemunduran yang dipicu oleh konflik suksesi yang sengit. Akibatnya, beberapa wilayah Majapahit di bagian utara Sumatera dan Semenanjung Malaya memproklamirkan kemerdekaan mereka. Semenanjung Malaya, sebagai contohnya, jatuh ke dalam kekuasaan Kerajaan Ayutthaya dan nantinya Kesultanan Melaka dengan dukungan dinasti Ming. Putri mahkota Kusumawardani menjadi pewaris Hayam Wuruk. Ia menikahi sepupunya sendiri, Pangeran Wikramawardana. Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dari selirnya, yaitu Wirabumi, yang juga mengklaim haknya atas tahta. Konflik suksesi ini dikenal sebagai Perang Regrek, tahun 1404 sampai tahun 1406, berakhir dengan kemenangan Wikramawardana, sedangkan Wirabumi ditangkap dan dihukum mati. Perang saudara ini melemahkan kendali Majapahit atas wilayah-wilayah jajahannya. Pada masa pemerintahan Wikramawardana, ekspedisi laut dinasti Ming di bawah pimpinan Laksamana Cheng-ho, seorang jenderal Muslim China, beberapa kali mencapai Jawa antara tahun 1405 dan 1433. Ekspedisi Cheng-ho menciptakan komunitas Muslim China dan Arab di kota-kota pelabuhan pantai utara Jawa, seperti Semarang, Demak, Tuban, dan Ampel, yang menyebabkan penyebaran Islam di wilayah tersebut. Ketika Majapahit mulai melemah, Kesultanan Malaka, sebuah kerajaan perdagangan Islam, muncul di barat Nusantara. Pada pertengahan abad ke-15, Kesultanan Malaka menguasai Selat Malaka dan memperluas wilayah kekuasaannya ke Sumatera. Sementara itu, beberapa wilayah jajahan Majapahit di berbagai daerah mulai memproklamirkan kemerdekaan mereka. Di bawah pemerintahan Wikramawardana, wilayah kekuasaan Majapahit di Pulau Sumatera terbatas pada Indragiri, Jambi, dan Palembang. Namun, Indragiri akhirnya diberikan kepada Mansur Shah dari Malaka sebagai hadiah pernikahannya dengan seorang putri Majapahit, yang semakin melemahkan kendali Majapahit di Sumatera.
Setelah Wikramawardhana, pemerintahan Majapahit dipegang